Sesudah malam fajar merengkah bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari permai. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri renungan pagi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih untuk memohon berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Bila mana kami akan gunakan waktu kami belajar sebagian dari firman-Mu. Ajari kami dan kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian, Jumat 19 April 2024. Judulnya, Teladan Ilahi. Ayat intinya diambil dari buku Yohanes 14 ayat 30. Bunyinya demikian. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penjelasannya demikian. Suatu waktu, kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi akan segera datang ke atas kita. Dan kita akan memerlukan suatu pengalaman yang sekarang kita tidak miliki. Dan yang banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Sering penganiayaan lebih besar dalam kedugaan daripada kenyataan yang sebenarnya. Tetapi tidak demikian dengan krisis yang ada di hadapan kita. Gambaran yang paling jelas tidak dapat menjelaskan betapa hebatnya ujian itu. Pada masa pencobaan itu, setiap jiwa harus berdiri sendiri di hadapan Allah. Biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di negeri itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri. Karena kebenaran mereka, Yehezkiel 14 ayat 20. Sekarang, sementara imam besar kita sedang mengadakan pendamaian bagi kita, seharusnya lah kita berusaha menjadi sempurna di dalam Kristus. Sekalipun hanya melalui pikiran kita kepada juru selamat, kita tidak boleh dipaksa untuk menyerah kepada pencobaan. Setan mencari di dalam hati manusia beberapa tempat di mana ia dapat berpijak. Beberapa keinginan-keinginan berdosa dimanjakan. Oleh mana pencobaan-pencobaannya menunjukkan kuasanya. Tetapi Kristus menyatakan dirinya. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 ayat 30. Setan tidak menemukan sesuatu pada anak Allah yang menyanggupkannya memperoleh kemenangan. Ia telah memelihara perintah-perintah Bapaknya. Dan tidak ada dosa di dalam dia yang dapat digunakan setan menjadi keuntungannya. Inilah seharusnya keadaan mereka yang akan berdiri teguh pada waktu kesesakan. Dalam kehidupan inilah kita harus memisahkan dosa dari kita melalui iman kepada darah pendamaian Kristus. Juru selamat kita yang mulia mengundang kita untuk menghubungkan diri kita kepadanya. Menyatukan kelemahan kita dengan kekuatannya. Kebodohan kita kepada hikmatnya, ketidaklayakan kita kepada jasa-jasanya. Pimpinan dan pemeliharaan Allah adalah sekolah, di mana kita mempelajari kelemah lembutan dan kerendahan Yesus. Kerendahan hati Yesus. Tuhan selalu menempatkan di hadapan kita tujuan hidup yang benar. Bukan jalan yang akan kita pilih, yang tampaknya lebih mudah dan lebih enak kepada kita. Tinggal kepada kita untuk bekerja sama dengan agen-agen
yang digunakannya dalam menyesuaikan tabiat kita dengan teladan ilahi. Tak seorang pun yang melalaikan atau menunda pekerjaan ini yang dapat terhindar dari bahaya. Yang paling mengerikan kepada jiwa-jiwa mereka diambil dari buku Kemenangan akhir halaman 526 dan 527. Mari kita renungkan lebih dalam. Dosa kesayangan apa yang harus saya tinggalkan? Bagaimana saya bisa mempertemukan setiap kelemahan di area hidup saya dengan kekuatan yang ditawarkan oleh Yesus? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena Tuhan begitu baik kepada kami. Firman-Mu telah mengingatkan kami kembali agar kami tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Jangan biarkan kami ragu dan meninggalkan Tuhan. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan dan ajari kami. Biarlah kami selalu berjalan bersama Yesus dalam setiap langkah hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini dan ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.